Ya, selamat datang teman-teman pada modul ke-9. Di modul kali ini kita akan melakukan instalasi software paket Cisco Tracer. Nah, apa sih paket tracer atau Cisco Packet Tracer? Jadi, software ini merupakan tools e-learning yang dibuat oleh Cisco yang berfungsi untuk mensimulasikan cara kerja dari sebuah jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasi yang user buat atau yang kita buat gitu. Nantinya simulasi ini akan sama persis dengan simulasi ketika kita memegang perangkat seperti switch atau router di dunia yang asli. Nah, langsung saja kita lakukan instalasi. Nah, teman-teman di sini bisa buka webnya Cisco. Jadi di webnya Cisco atau di Google diketik aja Packet Tracer versi terbaru. Nah, di situ teman-teman bisa menemukan. Jadi sistem atau software Packet Tracer ini bisa diinstal di beberapa operating system. Yang pertama itu di Windows, lalu di Linux, di macOS, Android maupun iOS. Jadi teman-teman bisa memilih platformnya memakai apa saja gitu. Nah, untuk praktis di modul 10 nanti, kita akan menggunakan packet tracer yang ada di desktop. Nah, desktopnya itu bebas menggunakan Windows atau Linux. Namun, di sini instruktur akan mencontohkan praktis yang mudah dengan menggunakan OS Windows. Nah, yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama yang dibutuhkan versi paket tracernya yaitu versi 722 atau versi 730 yang terbaru. Nah, lalu teman-teman harus membuat akun Cisco terlebih dahulu. Nah, untuk membuat akunnya, teman-teman bisa register di website Cisco. Itu gratis untuk membuat akunnya. Lalu teman-teman bisa download unduhannya atau file softwarenya di web Cisco maupun di link yang ada di slide ini. Nah, kalau di link yang ada di slide ini, di situ website mereka menyajikan softwarenya dalam bentuk Windows, Linux, iOS, dan Android gitu. Jadi teman-teman bisa lebih mudah. Nah, untuk perangkat desktop sendiri, minimum requirement-nya Intel Pentium untuk CPU, lalu OS-nya bisa Windows, bisa Ubuntu, RAM-nya minimum 2 GB, storage-nya minimum 500 MB, resolusi HD, terus support video card, driver, dan OS-nya juga, gitu teman-teman. Nah, di sini instruktur tidak akan menjabarkan lebih lanjut bagaimana cara instalasinya, karena pasti teman-teman sudah tahu. Kalau di Windows, teman-teman tinggal download file exe-nya, lalu di execute, nanti ntar ada tombol accept saja. Nanti setelah instalasi selesai, teman-teman bisa langsung buka file atau icon shortcut Cisco Packet Tracer-nya. Begitupun dengan Linux, teman-teman bisa menginstalnya melalui Packet Manager atau mendownload versi ekstensi .tar gadget-nya gitu, teman-teman. Seperti ini, teman-teman ya. Untuk versi 722 ke atas atau versi 730 tampilannya desktopnya warna biru gitu. Gitu, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ada apa saja sih di desktop? Yang pertama ada menu bar. Menu bar itu file-file seperti option, view, dan lain-lainnya. Nah, fungsinya untuk menambah, menyimpan, memodifikasi, dan ada fungsi lainnya gitu. Lalu, selain fungsi menu bar, ada fungsi main toolbar. Nah, main toolbar ini digunakan untuk fungsi seperti copy paste, undo redo, dan lain-lainnya. Lalu ada menu common toolbar atau toolbar umum. Jadi toolbar ini yang paling sering digunakan untuk kontrol dan simulasi jaringan yang kita buat.
Nah, di toolbar ini ada Select Tool, Place Node, Inspect, Drawing Class, Resize Video, and Add Complex Video, gitu teman-teman. Lalu di bawahnya ada Logical Toolbar. Nah, di Logical Toolbar ini teman-teman bisa mengubah tampilan dari tampilan logical atau tampilan switch router menjadi tampilan fisikal. Tampilan fisikal di sini mempunyai bentuk seperti aslinya. Nah, ini akan saya contohkan. Kalau logical kan kita bisa menaruh router. Nah, gini. Kalau fisikalnya itu ada, misalnya teman-teman ingin membangun suatu jaringan di sebuah kota. Nah, itu ada kayak semacam peta. Jadi di sini kita bisa menambahkan city, berapa banyak kota, lalu gedung, dan lain-lainnya. Nah, begitu teman-teman bedanya dengan logical. Lalu ada menu device option ya, yang di bawah. Jadi device option ini jendela yang penting karena segala alat-alat jaringan untuk simulasi berada di sini. Termasuk switch, router, server, client, dan sebagainya gitu teman-teman. Lalu ada specific device option. Jadi menu ini berguna untuk memilih perangkat yang lebih spesifik atau yang ingin kita gunakan. Seperti router kan banyak jenisnya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu di sini. Lalu ada skenario box. Nah, skenario box ini fungsinya untuk membuat dan menghapus skenario simulasi jaringan yang dibuat gitu. Lalu yang terakhir ada video list window. Jadi di jendela ini atau toolbar ini kita akan melihat secara langsung bagaimana proses pengiriman data yang secara sinkronisiskan. Nah, nanti kita akan praktikkan itu di modul ke-10. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai introduction untuk packet tracer ini, teman-teman bisa akses web Cisco langsung atau melalui link berikut yang ada di slide. Nah, itu saja sih untuk modul ke-9 ini, hanya berupa panduan instalasi singkat. Mungkin teman-teman kalau bisa lebih jelasnya bisa lihat video di YouTube atau lihat video ini di slide, teman-teman bisa tonton. Nah, sampai jumpa teman-teman di modul 10, kita akan melanjutkan praktis menggunakan packet tracer di modul selanjutnya.